Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erida Carolina Burupurba dengan NIM 220402011. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis artikel jurnal ilmiah sebagai tugas dari mata kuliah Sistem Tenaga Listrik 2. Adapun jurnal yang akan saya bahas ke depannya adalah terlampir sebagai berikut. Jurnal yang pertama, saya akan membahas mengenai topik analisis masalah pengalihan optimal pada sistem transmisi, yang mana makalah ini menyajikan analisis tentang masalah pengalihan transmisi yang optimal. Penelitian-penelitian sebelumnya itu telah melaporkan bahwa pembukaan saluran transmisi dapat menghasilkan peningkatan operasi ekonomi sistem tenaga listrik. Nah, di sisi lain, tes eksperimental itu menunjukkan bahwa solusi yang diberikan oleh teknik optimasi memerlukan pemutusan jumlah saluran yang relatif besar. Nah, dalam konteks ini, penulis mengusulkan strategi untuk membatasi jumlah saluran yang seharusnya terputus secara efisien guna meningkatkan operasi sistem tenaga listrik sekaligus menjaga keandalan jaringan transmisi. Selain itu, upaya pertama dilakukan untuk memahami mengapa pemutusan saluran dapat mengarah pada peningkatan pengoperasian sistem transmisi. Nah, adapun yang melatar belakangi pada jurnal ini adalah pada optimal transmission switching ataupun OTS, yaitu bagaimana membuka atau menutup saluran transmisi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi tanpa mengorbankan keandalan jaringan. Namun, meskipun membuka saluran transmisi tanpa mengurangi biaya operasi, teknik optimasi seringkali memerlukan pemutusan banyak saluran yang dapat mengurangi keandalan sistem. Nah, jurnal ini juga menyoroti pentingnya menurunkan biaya operasi dengan membuka saluran transmisi dan menjaga stabilitas jaringan melalui pembatasan jumlah saluran yang diputus. Nah, penelitian ini bertujuan mengembangkan model OTS yang efisien dan meminimalkan biaya sambil mempertahankan keandalan sistem. Nah, adapun metode yang digunakan adalah model matematis yang dimodifikasi untuk masalah switching optimal yang ditulis dalam bahasa pemodelan AMPL dan dipecahkan menggunakan CPLEX. Nah, pada hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan model matematis yang dimodifikasi untuk masalah optimal transmission switching ataupun OTS pada sistem IEEE 118 bus ini dapat menghasilkan penghematan biaya operasional yang signifikan. Dengan membatasi jumlah alur transmisi yang dapat diputuskan, penelitian ini menemukan bahwa pemutusan jalur tertentu dapat mengurangi biaya tanpa mengorbankan keandalan sistem secara keseluruhan. Nah, analisis menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih efisien dibandingkan dengan model tradisional yang sering merekomendasikan pemutusan banyak jalur, yang tidak praktis dan memakan waktu yang lama. Selain itu, penulis menghipotesiskan bahwa batasan yang ditetapkan oleh hukum tegangan Kirchhoff, yaitu KVL, dapat menyebabkan perilaku yang tidak terduga, di mana pemutusan jalur tertentu dapat meningkatkan efisiensi operasional meskipun kapasitas transmisi itu berkurang. Nah, penelitian ini juga menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi temuan ini dan mengembangkan strategi optimasi yang lebih baik. Adapun hubungannya dengan abstrak yang pertama dibahas, yaitu abstrak pada artikel ini menunjukkan hubungan yang erat dengan optimal transmission switching ataupun OTS pada sistem transmisi listrik dengan menyoroti perlunya metode yang efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengurangi keandalan. Nah, abstrak ini juga membahas tantangan dalam mengoptimalkan pemutusan saluran transmisi, mengajukan solusi berupa pembatasan jumlah saluran yang diputus untuk menghasilkan efisiensi yang lebih praktis, dan memvalidasi pendekatan ini menggunakan model IEEE 118 bus yang keseluruhannya itu penting bagi operasi sistem transmisi yang andal dan hemat biaya. Pada jurnal yang kedua dengan judul studi perbandingan teknik kontrol untuk meminimalkan rugi daya pada jaringan distribusi. Nah, adapun pada abstraknya itu dibahas mengenai rugi-rugi daya pada sistem tenaga listrik. Ini khususnya pada sistem distribusi. Ini terjadi karena beberapa faktor teknis. Kerugian ini disebabkan oleh ukuran konduktor yang tidak sesuai, panjang distribusi, faktor daya rendah, kelebihan beban pada saluran, dan sebagainya. Kerugian daya ini menyebabkan kerugian ekonomi dan mengurangi keandalan sistem. Keandalan sistem tenaga listrik ini dapat ditingkatkan dengan mengurangi rugi-rugi daya pada jaringan listrik, serta memperbaiki profil tegangan. Dan pada jurnal ini dibahas mengenai 3 strategi jaringan yang telah diterapkan, yaitu injeksi daya reaktif,
perubahan tap transformator, dan pembagian beban nyata. Algoritma genetika ataupun GA dan metode aliran daya berbasis Newton-Raphson ataupun NR digunakan pada strategi jaringan untuk meminimalkan rugi-rugi daya. Strategi diimplementasikan pada sistem distribusi radial IEEE 30 Analisis komparatif ini dilakukan antara strategi jaringan menggunakan GA dan NR dalam kaitannya dengan meminimalisi rugi-rugi daya yang nyata. Nah, adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah minimasi kehilangan daya pada jaringan distribusi yang dapat dipengaruhi oleh ukuran konduktor yang tidak optimal, panjang saluran yang berlebihan, dan faktor daya yang rendah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mengembangkan metode yang efektif untuk mengurangi kehilangan daya guna meningkatkan efisiensi operasional sistem distribusi. Nah, dengan menggunakan algoritma genetika ataupun GA dan metode Newton-Raphson, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 3 strategi utama, yaitu injeksi daya reaktif, pengubahan tap transformator, dan pembagian beban nyata, serta memberikan rekomendasi praktis untuk mengoptimalkan kinerja jaringan distribusi. Adapun metode yang dilakukan yaitu dengan menggunakan genetic algorithm ataupun GA dan Newton-Raphson ataupun NR untuk analisis aliran daya dan meminimalkan kehilangan daya dalam sistem distribusi. Kemudian, adapun hasil yang ditunjukkan pada jurnal ini adalah menunjukkan bahwa strategi pembagian beban nyata ataupun real load sharing itu adalah paling efektif dalam mengurangi kehilangan saluran dalam sistem distribusi. Nah, selain itu, metode genetik algorithm ataupun GA ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan metode Newton-Raphson dalam hal efisiensi. Nah, penelitian ini menekankan pentingnya mengoptimalkan aliran daya untuk meningkatkan keandalan sistem dan profil tegangan. Adapun hubungan dengan abstrak, yaitu abstrak pada penelitian ini menyatakan bahwa kerugian daya dalam sistem distribusi disebabkan oleh berbagai faktor teknis seperti ukuran konduktor yang tidak tepat dan faktor daya yang rendah. Hubungan dengan abstrak terlihat dari fokus penelitian pada 3 strategi utama, yaitu injeksi daya reaktif, perubahan tap transformator, dan pembagian beban nyata yang digunakan untuk mengurangi kerugian daya. Nah, dalam penelitian ini, metode genetik algorithm ataupun GA dan Newton-Raphson diterapkan untuk mengukur efektivitas strategi-strategi tersebut. Sesuai dengan dijelaskan dalam abstrak, hasil yang ditunjukkan bahwa strategi pembagian beban nyata paling efektif dalam meminimalkan kerugian daya dan bahwa GA ini lebih unggul daripada NR. Sejalan dengan tujuan penelitian yang diuraikan dalam abstrak, yakni meningkatkan efisiensi dan keandalan dalam sistem distribusi. Pada jurnal yang ketiga dengan judul Analisis Perhitungan Teoritis Rugi-rugi Saluran untuk Jaringan Utama Jaringan Listrik Hubei. Nah, ini berdasarkan hasil pengukuran beban, metode perhitungan teoritis ini digunakan untuk menganalisis komposisi, distribusi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian saluran pada jaringan utama sistem listrik Hubei pada saat representatif. Mengingat situasi integrasi tenaga angin skala besar ke dalam sistem tenaga listrik dalam beberapa tahun terakhir, dampak dari integrasi tenaga angin terhadap rugi-rugi saluran jaringan listrik juga dianalisis dalam makalah ini sebagai menggunakan daerah Shizhou sebagai sampel. Nah, adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu perhitungan teoritis kehilangan garis pada jaringan listrik. Ini khususnya pada jaringan utama Hubei. Nah, jurnal ini menekankan pentingnya memahami dan menghitung kehilangan garis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan perencanaan jaringan listrik. Nah, penelitian ini bertujuan juga untuk menganalisis dampak integrasi energi angin terhadap kehilangan garis dan menunjukkan bahwa struktur jaringan Hubei ini sudah cukup baik dan beroperasi secara ekonomis, meskipun terdapat tantangan yang muncul dari integrasi energi terbarukan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan perhitungan teoritis kehilangan garis adalah metode Newton untuk menghitung aliran daya. Nah, selain itu, perhitungan dilakukan berdasarkan ketentuan yang relevan dari Guideline for Calculating Energy Loss in Electric Power Network. Nah, setelah penelitian ini didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa total kerugian garis pada jaringan utama Hubei ini mencapai 3,490 MWh dengan tingkat kehilangan
0,84%. Ini adalah loss-nya. Jika termasuk kerugian dari transformator itu 220 kV. Total kerugian ini meningkat menjadi 4,980 mWh. Ini merupakan 1,2%-nya dari integrasi 4.800 mWh energi angin ini mengurangi kerugian sebesar 80 mWh. Nah, ini membuktikan bahwa pembangkit lokal dapat menyimbangkan distribusi daya dan mengurangi kerugian. Adapun hubungannya dengan abstrak, yaitu abstrak artikel ini secara langsung berkaitan dengan analisis teoritis dan praktis tentang kerugian saluran pada jaringan utama Hubei. Nah, abstrak ini menggambarkan bagaimana penelitian ini menggunakan metode perhitungan teoritis untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian, terutama dalam konteks integrasi tenaga angin yang skala besar. Hubungan dengan abstrak ini terlihat dari fokus penelitian terhadap dampak tenaga angin pada jaringan listrik, yang sejalan dengan penjelasan dalam abstrak tentang analisis komprehensif kerugian saluran dengan contoh daerah Shizhou. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi tenaga angin ini dapat mengurangi kerugian saluran juga, memperkuat poin yang disampaikan dalam abstrak mengenai potensi energi terbarukan dalam meningkatkan efisiensi jaringan listrik. Kemudian pada jurnal selanjutnya, yaitu dengan judul saluran transmisi bawah tanah untuk transmisi AC dan DC daya tinggi. Pada penelitian ini sedang berlangsung tentang jalur transmisi bawah tanah berinsulasi gas berdaya tinggi serta peningkatan teknis terbaru disajikan dalam kontribusi ini. Nah, teknologi dasar ini disajikan dan kemajuan teknologi sehubungan dengan opsi instalasi yang berbeda dibahas. Kemampuan transmisi daya yang sangat tinggi, kapasitas yang rendah, kerugian resistif yang lebih rendah dibandingkan dengan kabel listrik dan saluran udara, medan magnet yang dapat diabaikan, tidak ada fenomena penuaan pada sistem isolasi, dan desain bebas perawatan adalah manfaat yang utama. Nah, sebagai konsekuensinya, teknologi GIL ini untuk transmisi HVDC daya tinggi sebenarnya sedang dikembangkan. Nah, masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana teknologi gas insulated transmission lines ataupun GIL dapat mengurangi kehilangan energi ataupun losses dalam sistem transmisi listrik. Nah, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan penerapan sistem ini untuk transmisi daya tinggi, terutama dalam konteks sistem DC GIL yang baru. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keuntungan GIL seperti rendahnya kehilangan transmisi, beban kapasitif yang rendah, dan minimnya fenomena penuaan termal ataupun listrik, serta bagaimana hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam jaringan listrik. Kemudian, pada penelitian ini digunakan metode yang mencakup pengembangan dan penerapan teknologi gas insulated transmission lines ataupun GIL dengan fokus pada proses instalasi yang efisien. Ini termasuk penggunaan pabrik mobile untuk prefabrikasi modul GIL dan teknologi pengelasan otomatis untuk memastikan kualitas sambungan yang tinggi. Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis terhadap desain komponen untuk DC GIL yang baru yang mempertimbangkan fenomena fisik khusus pada tegangan langsung ini. Adapun hasil yang diperoleh yaitu menunjukkan bahwa teknologi gas insulated underground ataupun transmission lines ini menawarkan solusi yang cost efektif untuk transmisi daya tinggi jarak jauh. Nah, penelitian ini juga menggarisbawahi pengembangan sistem GIL DC baru dengan tegangan kurang lebih 500 kV yang dirancang untuk mentransmisikan hingga 5 gigawatt energi listrik. Nah, selain itu penelitian ini juga mencatat bahwa GIL ini memiliki kemampuan transmisi daya yang tinggi, kehilangan resistif yang rendah, medan magnet yang dapat diabaikan, dan desain yang bebas perawatan. Nah, penelitian ini juga menekankan adanya penelitian berkelanjutan untuk mengoptimalkan kinerja dan proses instalasi GIL. Adapun hubungan dengan abstrak, yaitu pada abstrak penelitian ini menunjukkan hubungan yang kuat dan pengembangan jalur transmisi bawah tanah berinsulasi gas ataupun GIL itu untuk transmisi daya tinggi dengan menyoroti pentingnya teknologi ini dalam mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan efisiensi sistem transmisi. Abstrak ini membahas tantangan dan kemajuan dan penerapan GIL, mengusulkan keuntungan utama seperti rendahnya kerugian resistif dan beban kapasitif, serta kemampuan untuk mentransmisikan daya tinggi dengan aman. Penelitian ini juga memvalidasi klaim bahwa
menunjukkan kemampuan transmisi daya geodesi yang baru ini yang dirancang untuk mentransmisikan energi secara efektif tanpa mengorbankan kualitas atau keandalan sistem yang sangat penting bagi masa depan infrastruktur transmisi listrik. Kemudian pada judul selanjutnya yaitu pada jadwal pemeliharaan peralatan transmisi tenaga listrik yang mempertimbangkan akses energi terbarukan skala besar. Nah, pada abstraknya membahas tentang perkembangan energi terbarukan yang cepat ini diperlukan untuk mempertimbangkan jaminan kapasitas pengirim energi terbarukan dalam penyusunan jadwal pemeliharaan peralatan transmisi daya tinggi. Ini merupakan yang 500 kV ke atas dan sebagian dari 220 per 330 kV. Nah, untuk tujuan ini, sebuah metode untuk menyusun jadwal pemeliharaan peralatan transmisi daya itu diberikan menghitung pembatasan angin sesuai dengan fungsi kepadatan probabilitas beban ekuivalen dan harian output penyalaan minimum, dan menganggapnya sebagai tujuan pengoptimalan jadwal peralatan. Kemudian memberikan periode waktu yang sesuai untuk pemeliharaan peralatan saluran eksternal berdasarkan karakteristik daya fotovoltaik dan tenaga air. Ini mempertimbangkan keselamatan operasi bagian transmisi. Model jadwal pemeliharaan jaringan listrik besar ini berdasarkan bukti kendala dibuat dalam makalah ini, dan juga model ini diselesaikan dengan menggunakan pemrograman bilangan bercampuran dan kompilasi pemeliharaan tahunan. Adapun yang melatar belakangi masalah ini adalah pengembangan jadwal pemeliharaan peralatan transmisi daya tinggi di Cina dengan mempertimbangkan integrasi energi terbarukan. Nah, jurnal ini menyoroti pentingnya mengoptimalkan jadwal pemeliharaan untuk meminimalkan dampak terhadap transmisi energi angin ataupun fotovoltaik dan hidro serta menjaga keselamatan sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dalam penyusunan jadwal pemeliharaan dan mengusulkan metode yang dapat mengurangi pengaruh pemeliharaan terhadap konsumsi energi terbarukan, serta membuktikan kelayakan metode melalui contoh perhitungan jadwal pemeliharaan aktual. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah program campuran integer untuk menyusun jadwal pemeliharaan peralatan transmisi daya tinggi dengan mempertimbangkan berbagai kendala dan karakteristik musiman dari energi terbarukan seperti tenaga angin ataupun fotovoltaik. Metode ini juga melibatkan penggunaan perangkat lunak perencanaan seperti CPLX untuk menyelesaikan masalah optimasi yang dihadapi. Kemudian, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang dikembangkan untuk mengoptimalkan jadwal pemeliharaan peralatan transmisi daya tinggi di Cina berhasil mengurangi dampak pembatasan energi angin dan menciptakan distribusi pemeliharaan yang seimbang, di mana secara keseluruhan hasilnya menunjukkan efektivitas model pemeliharaan multikendala yang dibangun dengan pemrograman campuran atau integer yang mempertimbangkan karakteristik unik dari berbagai sumber energi terbarukan serta memastikan keselamatan sistem transmisi daya. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa mempertimbangkan konsumsi energi angin dalam penjadwalan pemeliharaan dapat secara signifikan mengurangi pembatasan energi angin. Kemudian validasi melalui hasil operasional nyata menunjukkan bahwa metode ini dapat menyeimbangkan kebutuhan pemeliharaan sambil menjaga efisiensi jaringan listrik, yang mana berhubungan dengan abstrak yang menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan dengan analisis kerugian saluran pada jaringan listrik ini dengan menekankan perlunya metode yang komprehensif untuk memahami dan menghitung kerugian guna meningkatkan efisiensi operasional. Nah, abstrak juga membahas tantangan yang dihadapi akibat integrasi energi angin dalam sistem listrik yang mengusulkan analisis dampak dari integrasi tersebut pada kerugian jaringan serta menggunakan daerah sehijau ini sebagai studi kasus. Penelitian ini juga menyajikan hasil pengukuran dan perhitungan teoritis yang valid yang sangat penting untuk perencanaan dan pengelolaan jaringan listrik yang efisien dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya presentasikan, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.